pertanyaan Bapak tentang kenapa kok sibuk mencari ayat-ayat Alkitab, saudara-saudara Muslim itu. Iya. Padahal Alkitab itu mereka sudah bilang palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat sampai ke perbedaan keyakinan agama. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya kalian tidak akan menemukan lagi video-video yang membuat Pendeta Saifuddin tersungkur pada waktu dia masih di Indonesia. Sebab semua video yang membuat dirinya malu sudah dia hapus semua dari channelnya. Tapi kami masih memiliki salinan video di mana Pendeta Saifuddin tidak bisa menjawab dua pertanyaan ini. Bahkan dia ngarah cerita ke sana kemari sambil memfitnah Yesus. Coba kalian nonton. Malam Pak Saifuddin, baru kali ini luar biasa. Pak Saifuddin sudah cukup lama mengikuti Pak Saifuddin sebelum di penjara gitu. Nah ini Pak Saifuddin, saya termasuk salah satu penggemar Pak Saifuddin gitu. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan Pak Saifuddin tentang ritual penyembahan umat Yahudi sama ritual penyembahan agama Islam yang sekarang ini gitu. Di mana letak kesinambungannya itu Pak? Gitu. Kalau mereka istilahnya maksud saya kalau mereka kekeh bahwa berasal dari satu Tuhan Abraham gitu. Sementara dari ritual penyembahan Tuhan itu mereka berbeda dengan Yahudi. Nah, itu. Terus yang kedua, ini sih sebenarnya cukup kalau bagi saya itu menjadi suatu masalah yang sangat besar gitu karena berbeda dengan sains itu tentang paradigma Al-Quran tentang ini Pak sperma yang keluar dari tubuh manusia Pak itu. Kenapa mereka sibuk membahas Alkitab sementara untuk yang kasus yang seperti itu Pak mereka tidak bahas. Ada kesamaan ibadah di dalam orang Yahudi dan orang Islam bahwa untuk melakukan ibadah itu harus basuh, harus bersih-bersih. Kalau dalam Islam itu disebut berwudu dulu, yaitu mulai dari kumur-kumur, kemudian cuci tangan, basuh muka, telinga, kepala, dan kaki. Ya, itu mirip sama dengan orang Yahudi di dalam ibadah mereka. Itu tubuh harus bersih. Tapi di dalam kekristenan itu tidak perlu berwudu, bahkan dalam keadaan apapun kita pun harus melakukan ibadah, ya bahkan dengan pakaian compang-camping pun kita tetap boleh, karena inti ibadah di dalam Kristen itu bukan pakaian dan bukan muka rupa kita, tetapi kita membawa hati kita kepada Tuhan, yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran. Di satu bagaimana? 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Ya. Ayat 16 demikian. Ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi ibadah orang Kristen itu kenapa disebut agung? Karena ada puji-pujian, ada doa, dan firman. Jadi di dalam Kristen itu puji-pujian itu ditujukan hanya kepada Tuhan, bukan kepada ciptaan, bukan kepada manusia,
bukan kepada suami kita ataupun istri kita yang dipuji-puji, tetapi Tuhanlah yang dipuji. Agunglah rahasia ibadah kita. Dia, Yesus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itulah kenapa ibadahnya orang Kristen. Ibadah orang Kristen itu agung karena ada puji-pujian, memuji Sang Tuhan, iya. Sang Raja di atas segala raja. Berbeda dengan ibadahnya orang Yahudi dan orang Islam. Tidak ada unsur manusia di dalam ibadah orang Kristen. Tetapi kalau di sana ya ada disebut nabi-nabi, nabi ini, nabi itu, disebut nama-nama nabi itu di dalam ibadah. Kita tidak menyebutkan nama nabi itu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Adapun kalau kita di dalam menyampaikan firman, baru disebut kisah nabi ini, nabi itu, itu boleh karena sudah masuk ke dalam firman Tuhan. Kalau lagu-lagu di dalam Kristen itu ya sudah dibuat sedemikian rupa, artinya ibadah lagu orang Yahudi, lagu yang disukai oleh Tuhan Yesus itu juga disebut di dalam Alkitab. Apa yang lagu yang paling disukai oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu lagu anak domba. Lagu Musa, lagu hamba Allah. Itulah lagu yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lagu itu pun nanti akan dinyanyikan di sorga nanti. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini. Pertanyaan Bapak tentang kenapa kok sibuk mencari ayat-ayat Alkitab, saudara-saudara Muslim itu. Iya. Padahal Alkitab itu mereka sudah bilang palsu. Mereka mencari dan mengais ayat-ayat Alkitab itu is okay. Tetapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka mengatakan bahwa ada 3 agama samawi, 3 agama wahyu, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Padahal kita orang Yahudi dan orang Kristen itu tidak mengenal tentang 3 agama samawi. Itu. Kita hanya mengenal firman Tuhan, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tanpa kita mengenal yang lainnya. Tetapi masalah hidup toleransi dan damai, orang Kristen diwajibkan untuk hidup seperti manusia lain, hidup bersama dengan mereka, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi itu yang diajarkan oleh Alkitab, yang luar biasa. Bagi kita orang Kristen yang nggak boleh main-main dengan toleransi, dan kita tidak boleh membakar masjid atau menghina mereka. Tetapi di dalam bagian perbandingan agama, kita di sekolah fakultas nilai-nilai pokok, kelebihan-kelebihan dan kelemahan agama-agama itu masing-masing, itu semuanya diajarkan demikian. Kenapa sekarang orang saudara sepupu kita atau karena mayoritas selalu mereka semaunya gitu. Kemudian juga kalau mereka membahas, menceritakan saya, itu terserah mereka. Tapi bagi saya, Yesuslah pembela saya yang tidak pernah meninggalkan saya, bahkan menyertai saya di dalam segala waktu, karena cinta dan keyakinan saya seperti itu. Saya dibilang apapun itu terserah. Mereka mau ngomong apa, yang penting
saya tetap cinta Yesus, saya tetap ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa mendengar mau ngomong apa terserah. Nah, bagaimana menurut akal kalian? Apakah pendeta ini sudah menjawab 2 pertanyaan penggemarnya? Atau dia sedang bertakiyah sambil mengarang cerita kalau Yesus suka dengan lagu Anak Domba dan akan dinyanyikan bersama para pendeta di sorga. Kristen aja sudah doyan dusta, apalagi para murtadinnya.